menurut Kak Bibi ada kemasukan setan atau apa sehingga bertindak yang aneh-aneh dan sayang sama orang tersebut? Kalau boleh tahu nama lengkapnya? Nama lengkap saya Yasinatul Ilma. Biasa dipanggil siapa? Nah, kalau nama panggilan banyak ya. Soalnya kalau di rumah nama panggilan itu Ilma. Kalau di kampus dulu sering dipanggil Yasin. Kalau di tempat nongkrong sering dipanggil Zeus ya. Sering. Oh ya udah, kalau ya nama biasa gitu Ilma aja. Oke, Mbak Ilma, saya pernah dengar kamu itu adalah orang yang pernah kesurupan. Apa itu benar? Mengenai hal yang dibicarakan soal kesurupan itu memang saya pernah mengalami kesurupan. Dulu itu juga pernah dalam kategori sering banget malah. Oh dia. Iya, dulu dalam kategori sering banget, tapi setelah akhirnya saya kayak mempelajari setiap apa yang saya alami, akhirnya sekarang jadi ya udah nggak mengalami seperti itu lagi. Nah, ibaratnya gini, saya udah bisa mengendalikan diri saya sendiri, nggak seperti dulu. Dulu itu kan ibaratnya masih baru perkenalan kan dengan bangsa-bangsa seperti itu, jadi saya belum bisa mengendalikan diri saya sendiri. Akhirnya yaitu emosi dikit langsung kena, ngelamun dikit kena. Jadi ya sekarang saya lebih bisa menguasai diri saya sendiri seperti itu. Sejak kapan itu mulai kesurupan? Kalau mulai kesurupan itu mulainya kelas 2 SMP. Ya SMP itulah Waktu pertama kali kesurupan. Itu saya mengalaminya waktu ikutan kemah, kan acara pramuka ya, ekstrakurikuler pramuka itu saya ikutan kemah di daerah Malang. Nah, waktu itu baru pertama kali saya mengalami kesurupan. Kemah di mana? Iya. Di hutan. Seperti di area danau seperti itu. Bukan di hutan, tapi di area danau. Itu ceritanya gimana kok bisa kemasukan itu? Nah, ini cerita paling unik ya buat saya sendiri terutama. Ya, saya juga unik ini. Jadi dulu pertama kali saya mengalami kesurupan itu saya itu gimana ya, merasa menyombongkan diri. Enggak. Bukan, lebih cenderung menyombongkan diri. Teman saya kan bilang gini, ini tempat angker, gitu kan. Di sini banyak setannya. Lalu saya bilang begini ke teman, alah nanti kalau ketemu setan ajak kenalan, minta nomornya. Buat tenanan. Terus akhirnya waktu itu saya pikir kok saya masuk angin, saya kok ngerasa masuk angin, kok saya pusing. Padahal sebelum itu saya udah makan, habis lari-lari sama teman saya juga kan, sebelumnya juga terlihat sehat kan. Terus waktu itu kok mau ke rumah makan, kok saya ngerasa badan saya nggak enak banget. Waktu saya makan, saya berpikir mungkin saya cuma masuk angin, gitu kan, rasanya mual, terutama di perut gitu ya, ya persis orang masuk angin gitu. Ya. Terus saya pikir saya cuma masuk angin, saya makan banyak itu, habis 2 piring. Lah, Hobi. ya itu antara lapar sama saya berpikir kalau saya masuk angin itu. Terus setelah itu tiba-tiba saya pingsan. Habis pingsan, saya diboyong sama pembina pramuka. Saya digotong, dimasukkan ke tenda. Lah, itu saya tahunya kalau saya kesurupan, pembina saya kan indigo orangnya. Iya. Nah, pembina saya bilang gini, kamu kesurupan. Saya kaget, kesurupan. Berarti sadar? Saya itu posisi antara sadar sama nggak sadar. Ya. Terus pembina saya bilang seperti itu, saya kaget. Kesurupan dari mana? Mungkin saya cuma masuk angin, saya bilang gitu. Terus pembina saya bilang gini loh, sekarang kamu diikuti oleh 2 orang laki-laki, itu tinggi besar semua. 2 orang ini memperebutkan kamu, soalnya pada naksir kamu. Gimana, kamu mau nggak kalau dapet cowok? Saya bilang gini, ini orang apa setan? Saya bilang gitu. Pembina saya bilang, ya itu setan, itu jin. Kamu mau nggak punya pacar? Dia ganteng-ganteng loh.
kalau pacarnya orang nggak apa-apa, Ya. kalau setan saya nggak mau. Akhirnya itulah, setelah itu yang masuk ke tubuh saya itu, yang berusaha rebutan masuk ke tubuh saya, Dua sekaligus. iya, itu akhirnya dikeluarkan dari tubuh saya. Setelah itu saya mulai menjaga mulut saya nggak mau lagi nantang-nantang Oh, jin seperti itu. ini kejadian. Ya, akhirnya kan kejadian seperti itu, efek dari menantang itu tadi. Aduh, kamera di depan. Terus pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah setelah kesurupan itu hidupmu merasa normal atau ada hal yang aneh atau ada perubahan? Kalau dari kelas 2 sampai itu tadi ya, Ya. saya tuh ya merasa biasa aja, maksudku ya biasa aja dulu gitu. Tapi setelah itu saya sakit kena demam berdarah ya, kena demam berdarah itu kan saya mengalami koma 3 hari. Setelah saya mengalami koma 3 hari, nah itu saya mulai ibaratnya gini, orang koma itu kan kayak air mati suri ya kan. Ya. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit mulai kayak mungkin mata batin itu sudah mulai kebuka sedikit, sudah mulai Itu sebelum atau sesudah kesurupan? itu sesudah Oh, kesurupan. sesudah. Ya, sudah kesurupan dan sesudah mengalami koma itu tadi. Oh ya. Nah, setelah itu mulai kelihatan apa bangsa-bangsa. Sudah bisa Ya, melihat. ya meskipun remang-remang sedikit-sedikit itu udah bisa mulai melihat itu, terus bisa merasakan. Meskipun di siang hari. Ya, Jadi di sini ada enggak? jadi ibarat gini, ada orang bilang masa ada setan siang bolong. Nah, setan itu keluarnya nggak cuma malam aja, dia pagi juga aktivitas. Ya, hari. Siang sore kayak manusia biasa gini loh, cuma kita beda alam gitu aja. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Setelah tahu bahwa kamu kesurupan, menangis, takut, stres, atau bagaimana? Setelah saya sering mengalami kategori sering mengalami kesurupan, itu waktu saya kuliah menjalankan Kuliah? Iya. Berarti SMA baik-baik saja? SMA itu ya bisa dikatakan nggak pernah kesurupan lagi. Terus kuliah, setelah kuliah menjalankan tugas di kampus yaitu namanya KKN, itu kuliah kerja nyata. KKN ya. Ya. Berarti sebelum KKN baik-baik saja? Baik-baik aja. Kuliah kerja nyata itu mulai saya dalam kategori sering kesurupan. Itu kan KKN saya 2 minggu, ya kan, 2 minggu full itu kayaknya saya kesurupan terus. Aku pernah di situ ya. Ya, Mas sendiri kan juga di situ, Mas sendiri juga nolong saya di situ kan. Iya. Nah itu susahnya saya tuh gini. Setelah KKN itu saya merasa bukan takut. Ya mungkin ada kategori takut itu cuma sedikit ya. Tapi lebih cenderung ke dalam kata stres. Stres. Ya, stresnya bukan stres gila, bukan. Stresnya saya berpikir seperti ini. Saya melihat bang saya, halus, bang jin. Ini memang saya bisa melihat, atau hanya halusinasi saya saja, Iya. atau hanya karena saya sering nonton film horor, atau karena memang saya bisa melihat itu loh. Saya masih bingung membedakan itu gitu loh. Jadi setelah mengalami kejadian aneh di kuliah kerja nyata itu, di KKN itu, saya jadi bisa intensitas melihat bangsa halus itu lebih Cuma sering melihat atau sambil bicara? ngobrol, Bisa ngobrol? bisa ngobrol. Ya mungkin orang lihat saya kayak orang gila ya, Oh iya. ngomong sendiri ya, cenderung kayak orang gila ngomong sendiri. Tapi yang saya tahu, saya itu ngomong sama lawan bicara saya. Iya. Gitu. Jadi saya itu ada lawan bicara. Dulu kayaknya kamu juga ngikutin saya kan? Nggak usah duduk di bawah pohon cengkeh. Oh, di pohon sendiri ya? Ya, itu saya itu lagi ngobrol sama teman saya nggak duduk sendirian gitu loh. Ya mungkin kamu lihatnya saya sendirian, saya ngelamun sendiri. Tapi saya itu lagi ngobrol sebenarnya. Waktu kamu sama teman-teman lainnya itu bawa saya masuk rumah, teman saya ngajak ngobrol tadi sebenarnya marah gitu loh.
Ya malah sama teman-teman Tak kira sebenarnya. sama aku. Sebenarnya marah gitu, soalnya apa? Dia kan butuh temen ngobrol. Oh iya. Yang bisa diajak ngobrol cuma saya. Karena bisa melihat. Iya, soalnya saya bisa menanggapi dia juga. Tapi kalian sebagai teman-teman saya kan niatnya juga melindungi saya gitu kan. Biar saya nggak, Kejadian. iya, biar nggak kesurupan lagi lah, atau biar nggak kejadian yang aneh-aneh lagi. Jadi diri saya sendiri tuh merasa bingung waktu itu. Saya ikut kalian, dia marah. Saya ikut dia, kalian marah. Gak marah ya? Ya sebenarnya dalam hitungan nggak marah ya, tapi kan saya jadi nggak enak gitu. Oh iya. Ya seperti itu, akhirnya saya lanjutkan dengan setelah ikutan KKN itu selesai, saya ikutan rukiah buat gimana ya ngobatin diri saya sendiri. Terus untuk apakah orang tuamu tahu akan hal ini? Orang tuaku waktu KKN itu sama sekali belum tahu. Jadi selama SMP, SMA sampai kuliah saya mengalami itu. Saya memang menyembunyikan itu dari orang tua. Kenapa sebenarnya? Kenapa saya sembunyikan? Karena ya gimana ya, perasaan anak kan biar orang tuanya nggak khawatir. Oh iya, biar nggak khawatir. Iya, biar nggak berpikir macam-macam juga. Kamu kan anak cewek. Iya, terutama saya kan anak cewek lah gitu loh. Jadi ya biarlah semuanya saya tanggung sendiri. Kalau saya bisa menyelesaikan sendiri, kenapa harus orang tua saya ikut Campur. gitu maksud saya. Sampai sekarang belum tahu. Akhirnya tahunya itu dari saya kesurupan di area sungguh fatal sekali. Sampai dulu itu kan saya kesurupan waktu ada acara wayang. Setiap tahun kan mesti ada acara kan, ada acara wayang itu. Waktu itu saya kecopetan, ya kan? Kamu marah? Saya itu marah sekali. Akhirnya saya Kok bisa kecopetan? waktu itu dompet saya kan saya taruh tasnya di bawah ibu saya. Nah, tasnya itu disobek sama yang nyopet, ibu saya nggak sadar kalau tasnya disobek. Ya, yang kecopetan dompet saya. Waktu itu ya saya kan gimana ya, pikiran juga kalut, udah nggak karu-karuan. Saya pikir, alah kalian pencopetnya buang dompet di sini, yang diambil duitnya aja kan, yang diambil uangnya aja. Akhirnya saya keliling situ nyari itu dompet. Waktu saya nyari itu dompet, proses nyari itu dompet, itu saya di depan saya itu ya, itu udah kayak tahu nggak yang namanya kayak Putri Mirodo atau Putri apa itu? Secara gambar tahu? Ya secara gambar Ya, tahu, secara realnya kan belum tahu. Nah, saya udah mulai kelihatan itu terus, melihat itu terus. Saya pikir ada apa, terserah, aku nggak mikir itu, fokusku kan cuma ke dompet. Akhirnya saya duduk di sebelah pos satpam gitu ya. Saya bilang ke adikku, aku masih istirahat dulu. Ya ambil nafas lah, kan habis keliling-kelilingnya di dompet. Ya dompet di tong sampah, di got itu udah aku cari semua. Terus adikku bilang gini, Mbak, kok baunya bunga gitu. Iya. Terus aku bilang gini, aku udah tahu dari tadi soal bau bunga, tapi emang aku nggak bilang. Soalnya kalau aku bilang pasti kamu mikirnya macam-macam. Aku diem aja. Terus aku bilang gini ke adikku, Wi, namanya dia Dewi ya. Wi, di depan ada security atau di depan ada satpam 2 orang. Jangan sampai mereka kesini nyamperin aku udah bilang gitu. Habis itu nggak bisa dikendaliin ya, belakangku itu aku lihat kayak ada siluman. Iya. Oh iya. Belakangku itu aku lihat kayak ada siluman. Waktu juga nggak iya. Silumannya kayak bentuknya kayak babi, kayak kamu tahu istilahnya kalau di sini. Babi kok kamu? Kamu tahu nggak istilahnya kalau di sini itu celeng gitu ya? Oh iya. Ya, bentuknya kayak gitulah. Terus akhirnya aku mikir, kok babi itu kok ngawasin aku terus? Aku bilang gitu. Terus udah terserah, nggak mikir. Taman ini, kegiatan ini muter gini hampir 360 derajat itu muter semua. Iya. Aku udah nggak bisa mengendalikan ini tangan. Adikku tahu, dia kan panik kan lihat aku. Terus adikku bilang, loh mbak, tangan kamu kenapa? Udah kamu diem aja, jangan sampai orang-orang di sini itu tahu.
sampai adikku itu panik, dia nggak karu-karuan, dia panggil itu satpam. Pak, minta tolong. Satpamnya bilang gini, Dek jangan bercanda, tangan kalau diputar-putar, bilangnya gitu. Jadi Sudah sadar kamu? Masih ingat sadar? posisi itu saya setengah sadar. Nah, waktu itu tangan kan udah gini kan, Ya, muter. udah muter gitu ya, udah muter, ini ya tembus gini. Ini udah sakit banget ini hasilnya juga. Terus aku bilang, satpamnya jangan sampai ke sini ya. Mbak, biar ditolong. Jangan sampai ke sini. Satpamnya akhirnya nyamperin aku. Baru satpamnya satu langkah nyamperin aku udah nggak sadar. Oh, sudah dikuasai benar? Iya. Maksud aku biar satpam nggak nyamperin aku itu, biar aku nggak dikuasain itu, gitu loh. Oh. Satu langkah dia nyamperin aku, langsung aku. Kenapa kalau satpamnya datang, kamu dikuasai benar itu kenapa? Ibaratnya gini, jin yang masuk ke tubuh manusia pada dasarnya itu hanya satu, minta diperhatikan. Oh, kalau ada orang mendekat, Ya. terus kamu dikuasai benar. Berarti Berarti kalau nggak ada orang dekat, insya Allah saya bisa masih mengendalikan diri. bisa mengendalikan diri saya sendiri. Soalnya jin kalau masuk ke tubuh manusia, setahu saya ya, itu hanya satu, dia minta diperhatikan, itu saja. Dia cuma minta apa yang dia inginkan dikabulkan, dituruti manusia. Kenapa harus manusia? Kan juga ada teman jin yang lain juga. Sekarang gini, sebenarnya jin itu kan jin yang jahat ya. Itu tugasnya kan memang ngerjain manusia, Mengganggu, bikin heboh, iya kan. Sedangkan manusia kan kalau kayak ada seperti itu sedikit kan udah heboh duluan gitu loh. Nah, waktu itu akhirnya saya udah kemasukan si jalan itu tadi. ya. Saya itu tahu ya masukin saya di jalan itu tadi. Gimana mak saya itu mau marah, tapi kondisi saya udah nggak bisa. Ya ibaratnya gini, tubuh itu udah lemes banget gitu. Jadi tubuh saya itu digerakin sama dia. Saya itu jalan ya kayak jalan gitu tadi jalannya. Tangan di bawah. Iya betul. Terus sama si security, ini cerita dari adik saya, sama security akhirnya saya dimasukkan ke saya itu dipegangin sama yang namanya tentara, polisi, security. Di situ kan tentara, polisi, security itu kan badannya besar-besar semua ya. Itu nggak ada yang bisa ngatasi saya. Soalnya gini, jin kalau masuk ke tubuh manusia itu jangan sampai dikasar kalau bisa. Soalnya semakin erat genggamannya manusia, semakin berontak dia. Lalu di apa kan? Ditanya ibarat gini, manusia aja yang hatinya kasar, itu kalau kita kasarin makin kasar kan dia ya. Nah, itu jadi caranya ngajak ngobrol, diajak ngobrol baik-baik aja, gitu loh. Apa yang kamu mau, kalau dia maunya aneh-aneh gak usah dituruti. Misal maunya minta kembang buat makan, gak usah dituruti itu. Cara untuk mengeluarkannya? Kemarin itu cara saya mengeluarkan itu gini, misal saya kesurupan, ya kan? Yang bisa bantu saya mengeluarkan cuma satu orang. Siapa? Ibu saya. Ibumu kenapa? Ibu saya waktu itu cuma baca sholawat Nabi aja. Ya, yang lainnya apa enggak baca sholawat? Iya baca sholawat, cuma kan beda. Ya kan beda kan. Kalau ibu kita sendiri kan kita dulu di rahim ibu. Kita dulu chemistry-nya lebih dapat. gitu lah. Jadi kayak kebatinannya lebih kuat ibu kan daripada orang-orang. Ibu cuma bisikin, katanya ibu ya, ibu cuma bisikin saya sholawat Muhammad la ilaha illallah gitu itu. Kamu sadar? Enggak, belum sadar. Itu rasanya badan saya udah kayak kebakar juga. Nah, akhirnya yang nyurupi saya itu kan ganti-ganti dari jalan, terus ganti lagi ke macan. Jalannya keluar, yang macan masuk. Kebun binatang. Terus habis macan masuk, ganti lagi ular.
Itu ibumu masih di situ. Ibuku masih di situ. Jadi selama ibumu membacakan sholawat, Mm-mm. yang nama-nama kebun binatang itu gonta-ganti. Iya, gonta-ganti masuk terus. Berarti Nah. kamu keluarnya berapa jam bisa sadar itu? Itu saya kesurupan jam setengah 12 malam, Sampai selesai kesurupan jam setengah 4 pagi. ibumu berarti ibu kamu mulai dari setengah 12 sampai setengah 4. Jam setengah 12 itu belum tahu. Ibuku datang ke sana kira-kira jam setengah 1. Oh, berarti 1 jam setelah kamu kerasukan ibumu datang Ibuku baru datang. sampai setengah 4. Keluarnya itu sebelum keluar itu yang nyurupnya aku ya bilang gini, udah nggak usah bacain aku apa-apa. Itu aku udah nggak dipegang. Posisi aku udah dibawa ke DKT, rumah sakit DKT itu. Aku udah sendirian kan di situ. Ya. Aku bilang gini, udah aku nggak usah dibacain apa-apa, nggak usah dipegang, nggak usah disentuh. Aku cuma jagain ini anak. Soalnya dari tadi anak ini bingung, dia kalut. Soalnya barangnya ada yang hilang. Saya tetap jaga anak ini. Terus ibu saya bilang gini, ya nggak apa-apa kamu jaga, tapi jangan masuk ke raga anak saya. Kasihan raganya. Gak kuat. Iya, kasihan raganya nggak kuat. Gitu ibu saya bilang. Ya, saya keluar, tapi saya tetap jaga anak ini. Soalnya barangnya belum ketemu. Ya, ibu saya bilang, berarti kan ada kesepakatan kan ya? Oh iya. Saya keluar sendiri. Jadi itu yang masuk ke dalam tubuh saya itu keluar sendiri. Itu apa? Celek, harimau, ular? Itu bentuknya udah nggak gitu lagi. Bentuknya yang saya tahu itu udah kayak gimana ya? Kamu tahu pasukan kerajaan kayak pasukan kerajaan gitu lah. Harimau pasukan kerajaan. Ya. Statusnya itu prajurit, jenderal, raja. Bukan prajurit. Gimana ya kalau? Dia punya posisi tinggi. Iya, punya posisi tinggi di kerajaan itu gitu. Terus? Jadi saya tuh gerakan saya waktu mau keluar itu gini dulu. Saya kayak gimana kayak sendiko dahulu ke siapa itu? Bertapa itu. Nah, nggak bertapa dulu terus itunya hilang. Ya udah. Ada. Saya kamu lemas, nggak kuat. Sama sekali nggak ada tenaga. Saya buat melek aja itu nggak kuat ya. Udah setelah itu pagi dompet saya ketemu. Ketemunya di daerah mana itu dekatnya Gumul sana. Dari kerjamu, dari tempat kerjamu sampai ke daerah Gumul. Nah itu saya juga nggak tahu. Yang menemukan siapa? Yang menemukan ya alhamdulillah ya anak yang jalan-jalan waktu itu kan pagi. Terus ngantar ke kamu? Itu langsung ngabarin aku. Oh ada nomornya? Enggak, itu dia itu kan apa? Dia itu anak kampus juga kan, anak kampus jadi juga. Ya, akhirnya dia cari informasi terus langsung orang kampus hubungin aku gitu. Hanya ketemu itu. Nah, yang saya mau katakan soal mengenai tadi ya. Saya kan tadi bicara soal mirror itu tadi. Saya lihat itu tadi. Waktu saya kembali lagi, flashback kembali lagi ke KKN dulu. Setelah KKN, saya itu dapat mimpi. Nah, untuk yang mendengarkan tadi, tolong mengerti juga ya. Kita itu harus cerdas meskipun dalam keadaan kita sadar maupun keadaan kita tidak sadar. Kita itu harus cerdas. Soalnya gini, waktu itu saya mimpi, saya itu digangguin grupnya kuntilanak, itu banyak banget yang gangguin saya. Kuntilanak, pocong. Ya, terus ya memang saya terganggu. Terus tiba-tiba ada si Nyai itu datang. Salah? Ya Nyai. Oh ya. Nah itu tadi datang bilang gini, banyak yang gangguin kamu. Kamu mau nggak saya kasih penjaga biar nggak ada yang berani ganggu kamu? Saya kan waktu itu ya saking senangnya ketemu si cewek itu tadi yang kayak Nyai. Oh yang menjaga cewek? Kan itu jadi sebenarnya Nyai Nyiroh itu tadi ngajak pasukannya itu 7 orang untuk menjaga kamu. Akhirnya saya bilang, oh iya karena saya terpukau dengan wajahnya dia yang cantik dan untuk menjaga ada sarannya nggak itu?
aku nggak tahu soal itu. Langsung dikasih secara cuma-cuma. Soalnya dia datang sendiri ngomong aku kan. Terus aku bilang, oh iya makasih aku bilang gitu. Terus akhirnya si penjaga 7 itu tadi ditinggal di situ, disuruh jagain aku. Itu lah akhirnya setiap ada masalah atau apa, dia penjaga inilah yang Sampai sekarang. Berarti sudah nggak masukan lagi. Jadi sampai sekarang udah nggak kemasukan lagi. Jadi setiap ada jin yang mau usil sama aku udah bisa, nggak tahu ya, aku nggak pernah belajar ilmu-ilmu gini, nggak pernah belajar. Untuk Nyeloro gitu, mengapa mengirim penjaga ke kamu? Apakah kamu punya hubungan atau itu adalah turunan? Nah itu, saya dulu juga penasaran sama itu, kok saya mimpinya kayak gitu. Akhirnya saya setiap ruqyah, saya itu tanya ke kiai. Saya tanya gini, kok saya dapat mimpi itu? Waktu KKN juga saya dipasang mahkota di tempat KKN saya. Alasannya katanya si kiai, saya mau diangkat jadi ratu di tempat sana. Kenapa saya dipasang mahkota itu buat simbol kalau saya itu calon ratu di sana, gitu. Karena kamu cantik. Bukan karena itu, karena saya ada hubungan, ternyata kalau ditelusuri saya ada hubungan sama Nyi Roro Kidul itu. Dari mana saya dapat hubungan itu? Kalau dari yang saya tahu, kakek saya dulu pernah punya ilmu tinggi. Kakek berarti dari ayahnya bapakmu? Iya, dari ayah bapak sama ayah ibu. Dulu punya ilmu tinggi semua, ya kan? Nah, tapi ini cenderung ke ayahnya bapak saya. Kakekmu itu adalah ayah bapak kamu? Ya, ayah berarti bapak. Itu generasi pertama? Gini ceritanya, ayahnya bapakku, kakek berarti? ya kakekku itu tadi kan punya ilmu, dia belajar ilmu apa itu aku nggak tahu kan. Terus ilmunya itu waktu kakekku mau meninggal, ilmunya mau diturunkan ke bapakku. Tapi soalnya bapakku kan dipilih sama kakekku. Bapakmu? Soalnya kakekku bilangnya gini, cuma bapakku yang bisa menerima ilmu itu. Dari segi akhlak, dari segi fisik, dari segi apa, cuma bapakku yang sanggup menerima. Tapi bapakku kan agamanya kental, ibaratnya gitu ya. Akhirnya bapakku nggak mau. Akhirnya terpaksa turun ke kamu? Iya, akhirnya turun ke saya ini. Kenapa enggak adikmu? Gimana? Kenapa enggak? Berarti kan dari tiga anak dari bapak saya, si bangsa jin ini kan milih saya. Berarti kamu anak pertama? Iya. Berarti milih anak pertama? Bukan istilah anak pertama, anak kedua, anak ketiga, bukan. Itu dipilih karena ibaratnya itu setiap manusia itu kan punya wadah sendiri-sendiri. Nah wadahnya itu kuat nggak nampung? Yang cocok? Kuat atau cocok nggak nampung jin sebanyak itu gitu. Berarti respon orang kamu gimana? Takut atau stres atau bingung atau gimana? Respon dari orang tuaku itu ada dua versi. Ibuku itu orangnya kan ya agama iya, tapi juga tidak memungkiri bahwa bangsa goib itu juga ada. Akhirnya ya agamanya tetap jalan seperti biasanya, tapi tetap menghargai bangsa goib. Istilahnya gini, kalau kita nggak ganggu mereka juga nggak bakal ganggu kita. Kalau mereka niatnya yang jaga saya ini, niatnya memang mau jaga, terserah, itu kan urusan mereka yang minta, saya nggak kasih apa-apa kan, gitu loh. Jadi ibu saya nggak apa-apa, disyukuri aja, ini kan kelebihan. Jadi nggak terlalu khawatir atau takut? Khawatir tetap ada, namanya orang tua, iya kan? Nggak takut sudah, udah ya kan? Gitu. Tapi ya lebih cenderung ke menerima itu tadi, dan ibu saya akhirnya bilang gini, nggak apa-apa, anak saya bisa ngatasin itu gitu loh. Nah bapak saya cenderung menolak ya. Karena ya itu tadi saya katakan, bapak saya kan agamanya lebih kental gitu loh.